Nanti mungkin kita akan sedikit masuk ke pertanyaan tentang rekrutmen karena ini ada beberapa pertanyaan. Bu Anissa, ini kan ada tulis di chat. Mungkin Bu Anissa mau coba unmute untuk elaborate pertanyaannya biar bisa yang lain bisa dapat konteksnya. Silakan Bu Anissa. Iya, terima kasih Mbak Bella, Mas Albert, dan Mas Jai. Ya. Presentasinya keren banget dan pengalamannya luar biasa. Nah, mungkin kalau bagi aku nih, karena mungkin baru di entrepreneur ya, berizin bertanya nih, gimana sih tipsnya awal mula membangun karir di entrepreneur gitu, agar kita tuh tetap stay dan stabil gitu, dan kita merekrut karyawan atau untuk ngajak orang di tim kita itu kan nggak mudah ya. Seperti apa gitu tips dan triknya agar karyawan itu biar mau, selain untuk kita ngasih gaji yang besar atau kasih iming-iming gitu ya, benefit gitu, selain itu apa sih yang bisa diinformasikan ke kita? Terima kasih. Thank you. Jadi lebih ke spirit entrepreneurship-nya apa, karena Bu Anissa lagi starting bisnisnya gitu ya. Albert dulu ya, gantian Albert. Waktu aku mau awal mulai bisnis, Mbak Anissa, itu sama, aku nyari orang sulit banget, apalagi di pekerjaan kontraktor kan nggak cuma karyawan staff, tapi nyari pekerja juga sulit. Pekerja nggak semua punya mentalitas yang bagus. Jadi satu, kalau yang saya lakukan adalah, kalau misalnya kita baru mulai dan nggak ngerti apa-apa tentang entrepreneur, cari temen atau cari komunitas. Yang kedua, kalau sudah punya, kalau si owner itu benar-benar bisa menghidupi nilainya, kayak contohnya kalau saya mau bangun rumah tanpa drama, itu prosesnya harus benar, bukan gampang. Itu harus benar-benar hidup. Jadi waktu ada si karyawan atau ada tukang lagi nyari, ada masalah mau dapat solusi, yang ke kita langsung ketahui yang benar apa yang gampang ini, gitu. Pertanyaan saya gampang, ini yang benar atau yang gampang? Dari core value yang tadi disebutin sama si Bella, aku juga agree banget sama di situ. Awal-awal itu sih, sampai sekarang kalau timnya sudah mulai bertumbuh, tim saya sekarang masih di angka 10-12 orang, by the way, dengan tukang-tukang yang buahnya itu di luar nyali project. Itu tuh sekarang sudah punya HR sih, untuk bantuin rekrut orang yang lebih berkualitas, nyaring orang yang lebih sesuai sama kebutuhan. Mbak Anissa, kira-kira gitu sih sharingnya, semoga bisa membantu. Dulu saya juga manajer juga, kerja di perusahaan, terus akhirnya keluar bikin entrepreneur sendiri, bikin kontraktor ini gitu. Semoga membantu menjawab Mbak Anissa. Kalau ada yang mau ditanyain kurang jelas, boleh ditanyain, silakan. Boleh follow up question ya, nanti bisa di chat. Oke, kita ke Bella. Kalau menurutmu gimana, Bella? Tadi aku sempat baca ulang pertanyaan ya. Ini tips agar kita bertahan sebagai entrepreneur yang tetap stabil. Ya, entrepreneur susah stabil ya. Ya, kayaknya nggak mungkin ya, tidak ada jawabannya. Jadi kayak ya yang penting yang membuat aku untuk tetap bertahan ada di sebagai entrepreneur itu, satu sih drive-nya apa dulu? Apa uang atau yang lain gitu? Menurut aku kalau drive-nya uang, once omsetnya turun pasti udah nggak punya semangat lagi sih. Jadi perlu drive yang lebih besar. Mungkin itu dulu yang perlu di-reflect ke diri sendiri dulu. Kenapa ya aku mau jadi entrepreneur? Yang punya jawabannya ya kamu sendiri. Tapi kalau gimana caranya merekrut orang dan gimana caranya supaya tim itu solid, itu akan selalu jadi masalah di setiap stage bisnis kita. Entah perusahaan kita even kita masih mulai ataupun kita lagi di tahap grow, aku merasa itu masih jadi problemku juga. Entah nanti perusahaanku sudah jauh lebih besar lagi, aku yakin itu tetap jadi masalah terus gitu, karena kan yang namanya bisnis itu kan kita memang di dalamnya itu semuanya manusia gitu. Caraku merekrut karyawan, satu, aku proses rekrutmenku tuh, ini aku juga belajar juga by proses, dulu nggak seperti ini. Kalau sekarang tuh kita lebih ketat lagi ya. Jadi screening satu, ada interview satu, interview dua, aku skill test, dan aku Kavlen test. Baru nanti setelah itu semua align, semuanya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan sesuai core value perusahaan, aku maju ke probation. Nah, saat probation
itu aku juga ada tes, aku ada regularly evaluasi sampai 3 bulan. Karena untuk bisa ada di Pretty Well mereka melalui proses yang panjang. Terus sudah ada di sini, mereka harus punya rasa grateful dan mereka harus tahu bahwa mimpi kita ini besar. Aku punya satu core value namanya Together We Success. Bukan cuma Together We Success itu aku sangat menghidupi itu karena itu tadi. Makanya kalau mereka repot, aku juga repot. Ya kita sama-sama sukses, sama-sama ya aku apresiat mereka berhasil, aku apresiasi. Ini juga untuk aku, cara aku nge-treat Gen Z ini tuh mereka itu sangat suka diapresiasi. Jadi aku setiap pagi kadang kalau mereka habis biasanya mereka ada mau tanya sesuatu atau minta keputusanku, di akhir chat aku selalu bilang semangat ya, emotnya love. Itu aku lakukan untuk mereka. Jadi kata-kata manis itu somehow kelihatannya mungkin sepele, tapi itu tuh bikin mereka semangat. Oke. Wow. Wah, Keren banget. Thank you Kakak Bella, Mas Albert. Sangat bermanfaat. ya aku akan tambahin informasi sedikit karena tadi kan juga sempat ada obrolan kayaknya kalau misalnya rekrut apa motivasinya tuh semuanya tentang bonus gitu ya. Nah kalau yang ini mungkin saya akan share sedikit dari perspektifnya Kevlin ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bicara motivasi ya, di Kevlin kita bisa mendetek bahwa sebenarnya motivasi ini bukan sekedar motivasi yang diomongin aja saat interview. Kamu sukanya apa? Apa yang bikin kamu termotivasi? Bahkan belum tentu ketika kita tanya seperti itu akan terjawab. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru ikut sesi hari ini, terus baru tahu dari tadi juga ada omongan Kevlin itu apa sih? Terus kalian teman-teman ikut register, sempat mungkin ada yang ambil slot untuk free trial-nya. Biar ada gambaran sebenarnya apa yang Kevlin lakukan adalah membantu smart owners dan HR untuk memastikan kalian mendapatkan talent yang attitude-nya tepat. Attitude ya teman-teman ya. Jadi kita di Kevlin tidak melihat mau sejago apa orangnya, mau setinggi apa jam terbangnya. Nggak lihat itu. Yang akan dilihat adalah attitude-nya. Nah, salah satu bagian dari attitude, dari assessment attitude yang ada di Kevlin itu adalah juga mendetek apa sih motivasi kerjanya. Nah, kalau misalnya tadi kita punya nature kalau orang kerja itu kita kasih bonus dan lain-lain, ya kita harus pastikan timnya kita ini motivasinya memang di keuntungan manfaat. Tapi nggak selalu masalahnya. Nah, kayak seperti orang ini di share yang saya share ini motivasinya bukan di keuntungan manfaat, tapi motivasinya di apresiasi dan rasa sosial. Pendekatannya beda. Ya, jadi kita nggak bisa mengeneralisir semua orang akan termotivasi kalau hanya dengan ada reward benefit. Walaupun pasti ada ya, karena orang kerja kan juga pasti mau ada income. Tapi yang jadi drive-nya mereka belum tentu ini semuanya. Belum tentu keuntungan manfaat. Ada orang yang drive-nya karena dia nyari pengakuan. Ada yang drive-nya karena dia cari kepuasan, self-challenge. Nah, ini yang mana? Nah, kalau di Kevlin kita metodenya scientific, sehingga tanpa kita harus kenal orang yang lebih jauh, kita sudah dapat hints-nya dulu, orang ini gimana. Yang versi ringkasnya, ada report yang formatnya biasa dipakai untuk screening. Jadi dalam satu halaman aja kita udah dapat gambaran key attitude-nya orang ini gimana nih, seberapa kuat menuntaskan pekerjaannya. Karena bisa aja saat interview orang ngomong, oh ya saya kalau kerjaan nggak selesai tuh nggak tenang. Ya ngomong kan gampang. Tapi prakteknya apa iya sekuat itu dorongan menuntaskan pekerjaannya. Nah, yang Kevlin lakukan adalah membantu smart owners tadi dan smart owners dan HR untuk bisa tahu dulu attitude bawaannya gimana. Ya ini kita nggak akan go deeper di acara hari ini, tapi di minggu depan kita ada sesi bedah report. Jadi buat teman-teman yang memang ingin tahu tentang case study, real case study-nya Kevlin itu bisa daftar ya. Jadi kebetulan di sini juga ya Bella dan Albert juga sudah pernah tag timnya juga ya. Jadi sebenarnya dari situ udah dapet hints, oh saya mending taruh orang ini di mana. Nah misalnya orang ini komunikasinya nggak terlalu kuat, ya mungkin kita harus taruh dia di peran-peran yang jangan terlalu banyak komunikasinya.
Kecuali kalau kita memang lagi mau nurture dia. Ada pertanyaan lanjutan dari teman-teman? Ada yang mau resen? Kalau belum ada, aku mau nanya nih sebenarnya yang dari tadi aku tahan-tahan. Gimana caranya seorang Bella dan Albert, mungkin kalau boleh di-share juga, untuk tahu kapan batasnya kita kasih contoh dengan batasnya kita ini udah hampir masuk ke ranah micromanage. Kadang kan agak susah ya. Tadi kayak Albert ngomong, aku perfeksionis banget, bahkan untuk ngecek absensi aja udah benar-benar harus go deeper gitu kan. Padahal ketika sudah memutuskan untuk ngambil tanggung jawab yang lebih besar dan visinya lebih jauh, hal kecil gitu kan udah nggak mungkin gitu loh, atau ruang errornya kan banyak. Gimana caranya mulai bisa tahu, oke, ini kayaknya aku udah mulai micromanage nih. Oh, ini masih ranahnya AI. Aku menginspirasi ngasih contoh. Kira-kira gimana? Siapa dulu? Bella dulu. Silakan Bel. Gimana, Bel? Ini ya, aku nggak tahu. Aku juga nggak tahu apakah timku menganggap aku micromanage atau enggak. Ya selama ini sih aku percaya dengan mereka. Tapi menurut aku itu nggak sesuai dengan prosedur atau nggak sesuai dengan proses yang sudah kita sepakati, aku akan turun tangan. Oh, ini menyalahi proses atau prosedur yang sudah kita sepakati. Aku cukup setuju dengan yang dilakukan Albert. Albert itu cukup detail, jadi harus absen, lapor, semua itu tuh harus difoto dan lain-lain. Menurut aku itu bukan micromanage. Perspektifku ya, itu adalah prosedur. Jadi itu prosedur yang memang aku harus cek dan lihat. Kalau once itu prosedur itu ada satu prosedur yang terlewati, nah di situ aku pasti akan langsung evaluasi. Kalau aku seperti itu juga, aku lakukan itu juga, even ya itu tadi aku masih edit konten, aku kadang nggak bikin konten, ada juga timku yang bikin konten. Aku juga nggak upload kontennya sendiri. Mereka gimana caranya mereka growing sosial medianya juga aku nggak into di situ. Matriksnya apa juga sebetulnya yang lebih tahu juga timku. Tapi itu tadi kita sudah punya proses atau prosedur yang kita sepakati. Salah ya pasti aku akan turun tangan dan evaluasi. Kalau misalkan nih timku mendikte atau aku sendiri mendikte bahwa aku kayaknya udah terlalu micromanage, tapi selama ini aku tidak pernah merasa diriku micromanage. Aku bilangnya ya sama, aku detail freak juga. Aku very detail juga. Aku sangat kenapa aku sangat into to detail, dan itu aku juga lakukan cara berpikir itu, cara eksekusi seperti itu ke timku juga. Yang aku lakukan ya gimana cara aku melihat sesuatu dan gimana cara aku mengerjakan sesuatu. Itu yang aku selalu ajarkan ke mereka. Jadi misalkan ada suatu problem, ini loh caranya aku melihat sesuatu, ini problem ini tuh seperti ini, dan cara aku menyelesaikannya tuh seperti ini. Once nanti ada masalah lagi, biasanya mereka tuh kasih tahu ke aku sudah dengan solusinya. Sudah bukan lagi mereka tanya aku gimana cara menyelesaikannya, tapi mereka sudah punya penyelesaiannya. Ya itu yang selalu aku ajarkan ke mereka. Berarti bisa nggak aku bilang gini, kalau bagi seorang Bella, remnya adalah hanya memastikan prosesnya bener nggak? Itu yang jadi batasnya untuk nggak kebablasan micromanage gitu ya. Prosedur ya, SOP-nya ya. Prosedurnya. Kan aku pribadi aku nggak menghubungi influencerku sendiri. Aku juga nggak yang tanya red card-nya, aku bukan yang nego juga. Aku nggak seperti itu gitu. Tapi lebih ke prosedurnya, prosesnya. Oke. Notat. Kalau Albert, kalau aku boleh sharing, kan tadi kan dari sharingku kan aku masih belajar mendelegasikan C. Yang aku lakukan tuh batas supaya aku tahu ini micromanage atau enggak itu yang
kamu tau, aku ada dua. Yang pertama aku lakuin yang 4 step. Aku kerja, kamu lihat. Terus sampai kamu kerja, aku lihat. Yang kayak gitu, tak mundurin pelan-pelan. Yang pertama aku ngerjain dulu, kamu lihat. Terus yang kedua, kamu yang ngerjain, aku yang lihat. Sampai aku yang cuma ngelihat doang, kamu tinggal kerjain doang. Itu yang tak lakuin, aku mundur pelan-pelan. Tapi itu cuma bisa tak lakukan dalam proses belajarku ini, itu di tahap yang aku masih bisa tolerate. Kalau aku yang nggak bisa tolerate, contoh yang kedua itu adalah kalau aktivitas yang krusial, aku masih belum bisa lepasin. Jadi aku masih ada contoh aktivitas krusial tuh konten yang mau di-post, itu harus lihat aku dulu. Aku harus cross-check dulu, sudah sesuai belum bahasanya, editannya, apanya itu aku masih lihat dulu. Kayak mataku gatel dan aku akan ngerasa anxious kalau aku nggak melakukan itu. Yang kedua adalah penawaran yang ke klien, semua yang sifatnya ke orang luar. Nah itu aku harus cek dulu semua. Yang aku masih di tahap itu sih. Tapi kalau misalnya micromanage untuk bikin laporan, untuk ngeprogresin laporan berapa banyak, itu yang sekarang mereka sudah di mereka semua. Yang sekarang udah mulai mundur pelan-pelan. Yang belajar delegasinya gitu. Yang aku di posisi itu sekarang. Aku setuju sih. Maksudnya kayak aku juga ada beberapa part yang aku tuh memang masih aku gatel juga. Harus aku koreksi dulu, baru mereka bisa upload kayak gitu. Tapi by the time aku sudah nggak, dulu di TikTok, konten TikTok tuh seperti itu. Harus tiap hari tuh aku harus evaluasi. Tapi by the time itu tadi 1 bulan atau 2 bulan, aku sudah nggak pernah lagi, mereka tinggal upload aja. Aku tinggal tunggu reportnya setiap bulannya. Kenapa ada yang FYP enggak, yang FYP berapa, yang FYP berapa, kenapa, kira-kira. Terus nanti solusinya apa, kedepannya bakal gimana. Tinggal seperti itu aja. Terus yang menurut aku terus lakukan juga ke timku itu, aku nggak tahu ya, terms micromanage ini juga aku nggak pernah sebut atau aku nggak pernah ucapkan itu bahkan gitu loh. Aku sendiri sebagai leader pun aku juga supaya ya aku tidak terdoktrin dengan kata-kata micromanage yang akhirnya nanti malah aku jadi entrepreneur yang nggak usah wis, itu timku aja yang kerjain atau ya, aku lebih ke kayak gitu juga. Akhirnya sih malah lepar tanggung jawab, kan aku udah gaji kamu gitu, kan udah gaji kamu, yaudah kamu aja lah, itu kerjaannya dia gitu. Ya aku nggak mau seperti itu juga sih.